Halo semuanya, welcome to Distory, Dialog Misteri. Kembali lagi dengan saya Ivan Banalva dengan narasumber kali ini Mas Abiyu. Kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup menarik dari UKM Mapala. Mulai dari mana ini Mas ceritanya? Jadi sebelum itu saya di rumah diajak naik gunung sebelumnya, naik gunung terutama di Gunung Selamat ya. Selamat ya. Sebelum naik gunung pun saya udah tanya ke yang ngajak, kalian persiapannya gimana terlebih dahulu. Katanya udah siap mas, tinggal mas abinya aja. Ya oke. Habis itu pas itu H-7 lebaran. H-7 lebaran. H-7 lebaran. Pas puasa gitu ya? Kenapa? Pas puasa berarti ya? Iya, ngajaknya pas puasa. Terus mereka bilang lebaran 2 minggu, setelah lebaran 2 minggu kita naik. Oh ya sudah. Iya. Itu. Terus gimana? Ya intinya mas abi jadi tour guide-nya aja. Ya oke, jadi tour guide. Pas itu pun saya izin ke orang tua, ke keluarga ini saya mau naik bawa anak 2. Ya udah hati-hati yang penting. Terus yang inget satu, jangan aneh-aneh di sana kayak gitu. Iya. Ya saya itu. Terus naiklah kita berangkat jam habis isya dari rumah. Kita sampai base camp, ya biasalah di base camp kita itu prepare semua registrasi apa-apa, terus biasa ada arahan sedikit kayak gini. Sebelum lebaran juga hutan itu habis kebakaran terus tapi udah aman alhamdulillah gitu. Terus juga katanya udah dibolehkan untuk naik. Nah itu sudah tidur di base camp, subuh kita sholat, tapi sholat kita siap-siap sarapan biasa, terus kita mulai naik. Nah sebelum naik pun tiba-tiba yang bikin saya heran itu bapak saya telepon, katanya itu anak-anak jangan sampai lupa makan, katanya kayak gitu. Saya juga heran kenapa bapak saya telepon saya kayak gitu. Saya bilang iya pak, saya juga udah makan ya. Kita naik, kita santai naik ya, bertiga ya, naik tek. Nggak ada kejadian apa-apa sih sampai satu hari itu. Nggak ada kejadian apa-apa, cuma ya paling itulah, paling ada kita sapa-sapa sama pendaki lain lah. Pendaki lain. Dan situasinya pun keadaan cuaca ya mas, keadaan cuacanya cukup bagus, sangat mendukung lah. Kita di situ juga happy, senang terus. Entah kenapa pun saya mikirnya, oh mereka ternyata udah kuat, pemula tapi mereka udah kuat. Nah kayak gitu terus kita naik. Pas kita sampai pos 3 itu sekitar duhur, biasa kita istirahat dulu. Kita ya beberes ada mau makan, yang buang air kecil itu kita intinya di situ kita ikutilah aturan adat sekitar di situ kita ikutin. Walaupun ya yang saya bawa itu percaya enggak, ada yang percaya ada yang enggak sama mitos setempat lah di situ. Nah, saya naik gunung ini, yang ini tuh udah ke-4 kali berarti. Yang 1, 2, 3 itu lancar-lancar aja lah. Di ke-4 kali ini mas, saya jujur ngerasa aneh, tapi setelah turun berkelanjutan ke kegiatan saya yang lain loh gitu loh. Berkelanjutan ya. Yang lebih parah lagi, saya sampai pos 4. Dan di situ saya ketemu pendaki asal Jakarta. Cerita lah gini mas, kemarin badai mas saya gini. Oh badai, kenapa naik mas? Saya bilang gitu. Iya karena kami lewat jalurnya itu dari Purbalingga lah, saya kan dari Guji. Oh iya, kayak gitu. Udah kita temu udah beres gitu. Saya naik lagi. Lah di situ saya 50 meter itu udah masuk ke pos 5 vegetasi ya, berarti udah masuk ke atas itu udah gunung semua. Nah itu teman saya, mas saya duluan ya, saya udah kepengen lihat gunungnya. Oh ya silahkan, apa saya di sini dulu ya sambil istirahat sebentar. Lah saya itu di situ tiduran di jalan, berarti itu daerah setapak terakhir kayak gini terakhir. Naik itu udah naik terus. Nah di situ, nah di sini saya bener-bener ya aneh, ya takut, ya kagum juga. Itu aneh. Pukul berapa itu mas? Itu pukul 16.30. 16.30. Ya. Setengah 5 ya? Iya, saya duduk biasa, habis rebahan duduk. Satu pendaki lewat. Nah di situ bilang, mari mas duluan ya. Oh ya mbak silahkan, saya bilang gitu. Saya mikir lah, di situ pikiran saya,
ada cewek cantik lagi, berarti di atas nanti ada ceweknya. Nah saya udahlah naik. Nah di situ kaki saya udah mulai aneh. Jujur kaki saya itu aneh. Ada berat, kadang enteng, kadang berat, kadang enteng. Lah sampai atas ternyata itu dua anak itu udah bikin tenda. Lah di situ juga ada tenda lain. Oh berarti iya tadi anaknya mungkin udah sampai. Saya tanya, sebelah orang mana? Tangerang. Bukannya Guci ya? Guci yang sananya lagi. Oh mungkin ternyata di sananya tendanya besar, ternyata itu dua. Nah, yang di sini orang Guci itu nurketin orang Tangerang. Nah, saya tanya, tadi ada ceweknya. Cewek kata siapa? Kena cowok semua. Yang bener. Saya ke sana. Mas, ada ceweknya? Enggak, cowok semua. Berapa anak? 6. Saya pikir, aduh ganjil. Saya inget lagi. Tadi tak lewat ke bawah, tak tengok. Pos itu emang ya terkenalnya di situ ya perlintasan itulah alam gaib mungkin ya kata begitu. Lah di situ saya udah mikir, udah ini saya aja lah yang tahu lah, biar dua anak itu nggak takut ya. Udah situ lanjutan kita tidur di situ bener-bener. Saya mikir itu terus, itu siapa lah kayak gitu. Kita naik, kita summit itu jam 1 pagi lah. Kita naik sampai puncak, selesai kita biasa lah mas, foto-foto ya mas. Foto-foto. Nggak ada yang aneh. Kita turun, makan pun kita turun ke base camp itu sekitar jam 9 pagi. Nah itu kita mulai turun. Lah di situ saya benar-benar lah nggak tahu kenapa saya mikirin anak itu terus loh. Karena aneh aja gitu, deng turun loh. Saya mikirin sambil jalan itu sambil mikirin itu mas. Turun, tak. Saya tanya ke base camp. Kita sampai base camp itu sekitar jam mau asar lah. Entah kenapa turun itu saya merasa lama banget. Kayak lagi-lagi itu muter situ lagi. Padahal itu jalurnya udah bener, tapi terasa lama. Nah kayak gitu. Sampai base camp saya tanya, Mas, ada cewek naik enggak? Rombongan? Enggak mas, enggak ada. Kebanyakan cewek itu turun semua, enggak ada yang naik. Saya pikirannya udah kemana. Terus tanya, riwayat orang hilang ada enggak? Riwayat orang hilang banyak kok mas. Yang bener mas bilang gitu. Terakhir ada riwayat orang hilang itu sekitar 11 tahun yang lalu. Nanti saya bilang, ampun itu sahabat tadi gitu. Itu saya pulang, saya cerita ke anak-anak, kamu benar berdua nggak lihat cewek yang naik? Oh enggak kok mas, nggak ada mas Obi. Bener nggak ada? Oh nggak ada, ya udah wis. Emang kenapa sih? Enggak wis, saya nggak cerita. Sampai sekarang pun saya belum cerita ke anak dua orang itu. Saya cerita mungkin dia kapok nggak naik lagi kayak gitu ya. Nah setelah ini saya bilang ke Mas Ivan ya tadi berkelanjutan. Nah entah kenapa cewek itu tuh sekilas sering delep bagi saya. Oh iya. Masih di kehidupan sehari-hari. Iya masih ada cewek itu masih. Sampai ternyata dia korban orang hilang di situ ya. Korban orang hilang, cuma dia itu emang suka naik, cuma orangnya emang baik. Lah saya tanya, yang lebih parahnya lagi, dia itu ngikut ke rumah saya. Katanya Mbak Kunti bilangnya Mbak Kunti. Dia ngobrol sama teman saya kayak gini. Saya nggak ngerasanya, saya cuma saya ngimpi.